Indosiar Juara mempersembahkan. Tonton eksklusif videonya hanya di Tip Tip setiap Jumat dan dengarkan di Spotify setiap Senin. UNGD YOLO Your life with ours. Oh, corcoal warna baju lo. Corcoal dia kata. Hitam. Iya, corcoal. Carkol. Bahasa Indonesia aja nggak usah pada soal ngomong Inggris lu pada. Bacanya Carkol, tulisannya apa? bentar. Carkol bahasa Indonesianya apa? Gue tanya sama lo. Arang. Arang? Iya dong. Benar, arang. 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 Tapi Batu di saat bara lo- bukan sih? Poni lu pecawet. Oh, lu nggak punya poni. Poni gue percaya. Lu pakai poni tempelan yang beli di Topet Kurang ya? aja. Yang mau dipakai sama jaing-jaing gitu kan ya. Bener-bener Syaul. Asli gila. Coba lo jambak deh. No. Cantik. Ingat, lo jangan sampai lo kemakan sama omongan dia. Terakhir kali lo dibilang cantik depan kamera sama dia, lo kayak orang gila. Enggak, Ini gue gak akan pernah lupa lo itu. Ya, lo kayak orang gila. Gue ceritain dulu sama Sobat Yolo ya. Dulu tuh gue ngefans gila sama Tora Sudiro. Itu waktu baru mulai tuh, waktu itu kan Iya, baru di awal keluar. karirnya dia itu kan. Dia Film sebagai- Arisan. Film Arisan. Akhirnya, Sebagai sakti. sebagai lagi di saat kita masih membawakan acara gosip psikis itu, diundanglah Tora Sudiro dong jadi bintang tamu. Gue lagi hamil gede, ya. Berapa bulan tuh? 7. Ya 7 kita kan Iya, udah iya. kelihatan deh gitu. Iya, Terus iya. gue pakai baju, tapi kan emang gue bilang nggak terlalu naik berat badannya, cuman perutnya aja gitu kan. Terus gue sponsornya tuh waktu itu adalah bajunya tuh gini, one shoulder gitu loh, bahan t-shirt gitu, memang untuk memperlihatkan bentuk bodinya t-shirt gitu, warnanya pink yang pink Cosmopolitan FM dulu tau kan? Ya kan, Tahu, bener kan iya, ya? iya, Jadi iya. Fuchsia, agak fuchsia. Yes, Bright ke arah pink. Jadi one shoulder gitu, terus ininya kebuka gitu kan ya. Terus karena gue juga kita semua pada speechless hari itu dengan kehadiran Tora Sudiro ya, Yang Sobat ganteng Yolo, banget itu. gitu kan ya. Dan itu kan kita baru kenalan sama Tora. Tora baru muncul di media, Nek. Iya. Iya. Gue udah pasrah aja, gue udah nggak komen nggak apa, dipakein baju apa, dibikin apa rambut gue dibikin waktu itu sama si makeup artisnya dikuncir samping. Ingat nih Jadi ini ya. kayak Gini ekor ya. musang. Jadi gini. One shouldernya kan di sini kan, di sebelah Di sini. sini dong pasti. Iya dong. kuncirnya, biar seimbang. Kalau di sini berat kan ya. Jadi ditaruh di sini dong. Gue udah, oh kok gini sih. Nggak, lu juga kenapa lu mau sih? Kan Dia kan semuanya nggak gue mau fokus repot. pada Tora Sudiro. Oh, ya udah, terus. Even gue juga udah gak fokus sama diri gue sendiri. Terus? Tapi kan gue selalu percaya apa kata dia ya. Iya. Karena menurut gue tuh Dave Hendrik adalah satu teman gue di mana gue bisa bertanya fashion dan apapun. Pokoknya kalau gue kemana-mana, gue mau acara apa kan gue selalu Dave gitu kan Iya. ya. Dari dahulu kala. Terus gue nanya dong sama dia gitu. Dave. Kadang mah selalu gitu, gue pasti nanya kalau abis Ini udah mau duduk syuting di tuh, set. Ya ini kan kayak gini depan Iya, kamera Ini gini. Tora, gue, Angie. Dave, pokoknya jadi fokus nih, Dave tuh gini, udah ngebelakangin gue dong ya, udah fokus Semua ke ngeliatin Sudiro Tora dong. kan. Terus dia nanya nih, Dave, gue nggak apa-apa nih begini. Dia cuma nengok gini doang gitu. Nggak apa, oke, bagus. Terus fokus lagi dong ke Tora dong, udah fokus. Ini Tora ya. Tora, Dave, ya. kan ini Angie, ini iya, Dave iya. ya kan. Ketampanan Tora tuh Iya. ngirep kita semua. Gak apa-apa dong, gue ini nggak apa ya gue gini ya, karena emang gue selalu nanya gitu. Bagus, udah. Dan nengok lagi fokus Tora. Selesai acara berdurasi 30 menit itu pas 1 jam ya? Satu jam dong, Sabtu. 1 jam. Terus dia udah selesai, udah Tora udah pulang, terus coba gini, Bo, lu tuh kayak orang gila, kayak ondel-ondel loh hari ini. Terus lo percaya dia bilang lo cantik hari ini. Kan sakit Depan hati kamera ya. juga. Sakit hati gue gini, Bo, dia tahu gue ngefans banget sama Tora Sudiro. Gue lagi biarkan hamil gua tampil gede. sebagai Kalau ondel-ondel. yang katanya lo sahabat gue, kalau membiarkan gue tampil kayak ondel-ondel. Tuh. Tapi gimana ya, begitu aja dia operasi jantung masih gue temenin. Terus lo percaya sekarang dia bilang lo cantik? Enggak, hari kalau ini? sekarang gue jujur, cantik. Tapi dia bilang katanya poni lo kayak poni topet. Nah itu gue jujur juga. Aku kan sebenarnya berponi gini kan biar kelihatan imut-imut gitu loh. Geli amat gila. Lu ponian gitu pengen kayak Amel Carla. Amel Carla juga udah nggak ponian. Amel Carla udah dewasa sekarang. Iya loh. Ya kali dia Main jadi sepeda. Oh, sepedahan ya Suka dia ya? lari pagi. Oh iya. Hai Amel, Mantap. Carla. Amel udah dewasa sekarang. Iya, gue pasti kelihatan imutan dikit gitu loh. Boleh dong. boleh. Boleh. Ani-ani gitu kan ya. Boleh. Aduh, ani-ani tuh gak enak banget.
Nggak masalah. Mbak Enji mau apa aja, monggo silahkan dilaksanakan. Iya. Boleh. Pokoknya gue cuma pengen lu tuh pede dengan penampilan lu pede dengan penampilan lu. Bukan apa-apa nih ya, Sobat Budiman ya yang menyaksikan kita di eksklusif konten kita di Tip-Tip ya. Kalau mereka nggak pede sama penampilan mereka, ya video promo kita kagak diposting sama dia orang. Cuma gue doang sama Yolo sama Emera yang posting. Ini berduaan kagak posting. Video kemarin. Karena satu rambutnya kayak ijuk, satu duduknya begini, kayak bapak-bapak. Makanya gue sekarang ditempatkan di sini. Gue duduk kayak tante-tante. Bener juga sih, dia paham. Tapi gue belum ngerasa 2 episode starter kemarin. Jangan gue sedih. jelek banget. 3 lagi loh. Masih ada satu lagi? Masih ada satu lagi. Delete deh satu lagi, udah deh. Gila Ngapain lo. sih? Sedih lah, masih ada satu lagi gue Pas dengan rambut produksi. hijau gue. Ih, what was our mind-nya waktu itu mengiyakan Kalau itu nggak bilang tayang gue gitu. sih di Kan Lu gue gila ya juga. enggak, emang. lu nanya, gue nggak ngebelor rambut nih hari ini, apa-apa nggak ya? Gue bilang, nggak sempet, Nek. Malah sudah biarin aja. Ya udah, itu kan kode dari gue. Gue tuh bingung ya, Sawi ya. Gue tuh kan sekarang ini tuh lagi punya cita-cita baru nih, semenjak gue hidup baru dengan jantung baru. Gue tuh pengen kembali ke sifat kekanak-kanakan gue, yaitu jujur. Oh. Jadi kemarin gue lu nanya, rambut gue nggak apa-apa nih kayak Lu nggak ijuk gini. jujur. Enggak, lo nggak jujur. Lo masih kayak orang tua, basa-basi. Iya. Nggak sempat. Masih gini, Bo jelek, Bo. Gitu. Iya. Lo kayak orang gila, Iya. gitu. Bentar deh, facelift lu Jujur deh. kelihatan gitu jahitannya di pinggir Gue sini. juga baru mau Ya, bilang. Gue juga baru mau bilang. kok tiba-tiba kayak ada kerutannya di sini? Masa Bener kan? sih? Iya kan? Masa? Lu facelift nggak bilang-bilang kita. Enggak, gue nggak facelift. Lu jangan menyebarkan isu. Jangan-jangan pas operasi jantung sekalian Sekalian deh, ya Dok, lo? tarik. Makanya lama. Jauh banget jahitannya dari dada ke sini. Coy. Ya kan kita nggak tahu. Enggak. Emang menurut lu gue udah perlu facelift, Nek? Mulai Muka lo insecure. kenceng, muka lo kenceng banget. Kenceng ya? Kayak patung lilin. Madam Tussauds. Kita ajak foto yuk, Madam Tussauds. Madam Tussauds. Enggak. Kalau lo bukan kayak Madam Tussauds. Kayak apa? Patung lilin yang di mana coba? Di mana? Di itu Malang Museum. Enggak ada yang mirip. Lu jahat banget, ada Mbak Yuni Syara di situ. Mbak Yuni Syara di situ Coba lu miripnya jujur, sama Jujur. mirip nggak? Jujur. Lu yang kekanak-kanakan kan dia, gue dewasa. Jujur, mirip nggak? Ini lu tanya sama Dave. Tanya sama gue. Mirip nggak? Yuni Syara di situ miripnya sama Pinkan Mambo, dah kata gue mah. Ya, aslinya lebih natural, dah. Orang Batman aja lebih mirip Robin. Lo lihat nggak yang Batman di patung lilin Malang? Hah? Lo lihat nggak? Iya nggak? Lah, kalau Terus sampai di Superman lebih mirip Supergirl. Itu sebenarnya museum lilin apa museum drag queen? Itu kayak waduh. Ya nggak, gue nggak mau ngomong ah. Gue takut. Gue sama Iwa tuh pernah loh diprotes sama PR-nya. Masa? Lu tuh. Tapi yang di luar negeri, yang di Hong Kong juga gue pernah lihat nggak semuanya mirip. Michelle Yeoh gue lihat lebih mirip Jackie Chan. Jackie Chan ya, bukan yang Chan ya. Jackie Chan. Ada Jackie Chan juga ada, gila Ini lo. Jackie siapa yang lo maksud? Yang Jackie mana? Chan yang penyanyi. Iya, Chan. Ya, itu Ceng. Siapa yang jatuh tuh? Iya. Lo kalau suatu hari nih gitu jiwa kan kita seneng ya kalau ngeliat. Iya. Kita mau ngebahas apa sih? Kok jadi kayak patung lilin? Itu your Mulai childish. lupa. Kita tuh Nggak pengen apa-apa. pengen ngingetin Sobat Yolo untuk jangan sungkan belajar dari anak-anak. Karena itu yang kita pelajari belakangan. At least gue pelajari. Gue kan kemarin-kemarin ini jadi banyak. Kalau lo kan hidup sama Sorry, anak Bo, lo. mau bertanya. Lo lagi akrab banget sama dokter gigi Devani ya? Devia! Namanya Devi. Gak apa-apa lah. Pani. Kan gue belum Kayak kenalan. Kiki Saputri. Iya. Kata dia apa? Kiki Saputra. Kenapa emang gigi gue? Bukan giginya. Suka pakai kacamata. Iya. Ini kacamata baca. Gue lupa ganti tadi karena gue ribet ngurusin lu berduaan. Mau foto, mau ini itu, Oh, abis ini gue ganti. biarin dia lagi embracing his inner child, apalah sifat kekanak-kanakan yang suka marah-marah apa adanya. Oh ya. enggak mau marah-marah. Kan anak-anak tuh nggak pernah marah-marah loh, Nek. Ya apaan? Dia Apa? Anak siapa yang gak suka marah-marah? Tahu Gue anak tanya. siapa yang gak pernah marah-marah? Enggak. Nggak diajarin deh. Enggak. Ngaco ih. Ih, cuma gue nih yang berusaha untuk masuk ke topik. Sialan ya nih orang-orang. Oh, udahlah dikirimin artikel sama Sawi lu nggak baca. Baca. Oh ya? Iya. Jelasin kalau gitu. Gini, Sobat Yolo yang budiman. Duduknya yang sopan dong. Anak-anak kan suka Masa gitu. tante-tante duduk kayak gitu? Dia kan anak-anak. Biarin dia anak-anak. Nih ya, Apa? traits dari anak-anak yang bisa kita adaptasi ke dalam kehidupan kita nih.
anak-anak itu fun to be with. Bener Yes. apa enggak? Iya. Itu yang gue pelajari, Nek. Waktu gue sakit kemarin, semua orang bilang ini, jangan stres-stres. Gue ketemu Om Farhan, dia peluk gue, dia bilang ini, udah jangan stres-stres. Gue ini, Om, gue apa yang di-stressin? Orang gue badut gini. Udahlah, banyak main sama anak-anak kecil, lihat gimana mereka berinteraksi. Terus gue jadi perhatiin kan, Ji. Ponakan gue lah, anak-anaknya teman-teman gue lah yang masih itik-pik. Iya ya, lagi ujian nasional aja, Wet. Sempet-sempetnya dia mikirin main loh. Masa? Dan Masa? Emang seperti itu. Masa? Lah anak gue yang laki lagi UAS yang katanya pelajarannya susah banget. Aduh, aku take a break dulu ya. Lamaan take a break ya mainnya daripada belajarnya. Itu dia. Iya. Emang kalau kita lihat dari anak-anak adalah apa? They take easy on things. Yes. Ya kan? Tapi mereka tuh kayak santai aja dalam menjalani Iya. kehidupan ini Iya. gitu ya, nggak mikir masa depannya mau gimana. Sama satu lagi, Bo, mereka itu sincere dan apa adanya. Yes. Itu yang gue pelajari nih ya dari kejadian anak gue. Coba gue agak mungkin kita bertiga nggak relate sih ya sama kejadiannya anak gue ya, karena apa? Iya. Anak gue yang cewek, Jema itu begitu sedih berpisah dengan teman-teman SMA-nya. Lu tahu nggak hari-hari testosteron sekarang ini lagi diisi dengan menangis. Oh iya. Asli menangis. Nah. Tapi benar, it's very sincere. Ketemu juga pada ngumpul sama temennya. Abis itu di masa pandemi masih ketemu, masih ngumpul. Setiap ketemu nangis bareng. Tuh gue bingung ya. Nggak mau nonton bareng aja ya. Kok nangis bareng? Tapi itu yang dilakukan oleh anak lo. Mereka- Anak-anak itu sangat jujur terhadap apa yang dia Bener. rasa, Wet. Apa yang dia rasain dikeluarin. Iya. Jadi emang lagi hari-hari itu nangis. Baca apa, nangis. Terus anak gue juga di Nggak ada message. topeng kayak kita. Iya. Anak gue di message yang ada satu temennya yang merasa bahwa Jema tuh baik sekali ya. Lalu tuh dia tulis surat. Ya dia bukan tulis surat, di message gitu kan ya. Dia bilang pokoknya thank you for being such a nice person. You always have a special place in my heart. I will never forget you because lo di saat gue lagi down, lo adalah orang yang bisa menaikkan spirit gue dan it means a lot to me. Dan akhirnya itu selalu diingat gitu loh, dan mereka juga mengapresiasikannya tulus gitu Iya. loh. Jujur banget, anak-anak tuh sangat jujur terhadap Itu loh apa gue yang suka dia sekali rasa. loh sifat-sifat Yes. dari salah Yes. satu their pureness. Yes, betul. Makanya kan inget dong cerita gue dulu tuh zaman gue belum mengembrace keberadaan diri gue paling takut kalau di mall ketemu anak kecil. Karena anak kecil pasti will point me out gitu. Bencong gitu. Karena anak-anak kan jujur banget. Itu kan salah satu sifat kejujuran anak-anak. Farel, Kan, Nek? Farel. Farel, kamu pernah inget gak sih kamu pernah ngatain teman saya ini, bencong. Tapi kan itu Bencong. itu kan the pureness of children Iya, gitu. iya. Apa sih yang terjadi dalam hidup kita sampai when we grew up kita tuh kehilangan the pureness of our hearts gitu. Sama itu tadi kita tuh orang dewasa tuh serius banget ngapa-ngapain anak-anak ya, Wet ya. Katanya artikel yang dikirimin sama si Sawi, which I totally agree, selalu bisa mengambil cara a point of view to have fun with. Dikasih Yes, tugas, yes. pasti dia bisa bikin tugas itu jadi seru, jadi playful, jadi fun. Kita Dan satu yang gue tahu juga dari anak-anak ya, serius mereka selalu punya kemampuan untuk mengerjakan segala sesuatunya last minute dan jadi. dan jadi. Kan istilah sistem SKS, sistem kejar semalam, itu kan hasil karya dari anak-anak yang besok ujian belajarnya ya perjalanan ke sekolah atau malamnya. Itu kan sebetulnya apa ya, semangat percaya aja sama Tuhan, the universe, bahwa everything that's meant to be will be. Tapi ada usahanya. Iya, Ada. usahanya nggak terus kita ongkong ke kaki besok lo berharap jadi miliarder, Cie, milioner. Apa sih? Milioner. Kalau miliarder lo tukang solder. Benar. Gitu. Benar. Itu tuh traits anak-anak yang menurut aku boleh loh kita embrace gitu. Karena kan biasanya pembahasannya adalah jangan terlalu childish. Itu kan kayaknya konotasinya negatif ya. Orang dewasa yang childish tuh kayaknya lo kok nggak dewasa banget sih. Ada sih sisi negatifnya. Abis ini kita bahas ya Sobat Yolo. Terus gue belum ngomong apa-apa dari tadi. Ya lu bengong. Dari tadi kayak meratapi nasib gitu loh. Mungkin kalau kita mau lihat ada juga sisi negatif yang sering dibilang jangan childish dong, jangan kekanak-kanakan dong. Kenapa? Baru gue mau ngomong, dia udah ngomong duluan. Makanya. Ya abis ini gue diem lagi nih. Oke. Misalnya kayak gini.
anak-anak itu kan cenderung egois. Itu kan emang sifatnya nggak bagus ya sebenarnya. Iya, anak-anak tuh mementingkan diri dia aja dulu. Iya benar, walaupun di beberapa occasion boleh sesekali kita juga menjadi orang yang egois, tapi nggak terus-terusan ya. Itu sih, silakan. Enggak sih, gue dari tadi sebenarnya nyimak apa yang lo omongin gitu ya. Gue setuju banget bahwa anak-anak itu punya tadi istilahnya Dave apa traits ya, traits yang sebenarnya boleh loh orang dewasa masih tetap mempertahankan itu, gitu ya. Terutama nih, gue melihat apabila lo bekerja di dunia kreatif gitu ya, menurut gue traits anak-anak tuh penting, karena sisi fun, lalu kemudian playfulness, lalu itu kemudian banget, tidak terkekang, free gitu ya, itu hal-hal yang sangat dibutuhkan ketika lo bekerja di dunia kreatif. Dan gue juga setuju sekali bahwa anak-anak itu punya ketulusan hati yang nggak dimiliki sama orang dewasa. Karena kita kan kenapa nggak tahu ya, Bo, tapi begitu kita beranjak dewasa tuh banyak banget omongan orang yang kita perhatikan, terus kemudian komentar yang membuat kita akhirnya jadi, oh gue nggak bisa kayak gitu, oh gue nggak bisa kayak gini, dan itu akhirnya membatasi kita gitu. Cuman nih menurut gue juga jangan jadi kebablasan. Oh iya dong, gila lo. Iya nggak sih? Karena gue tahu juga kan ada namanya Peter Pan syndrome. Oh iya. You remember? Iya. Di Orang-orang mana suka nyanyi lagu-lagu Peter Pan kan? bagus. Sekarang udah jadi Noah sih. Peter Pan-nya juga ada. Siapa yang main? Duh, lalu ngebelain banget ya saudara lo. Bukan gitu. Gue ngetes dia aja. Dia suka asbun soalnya. Bener kan? Gak tahu juga dia. Anyway, cuma si Peter Pan syndrome itu kan adalah satu kondisi di mana orang dewasa yang menolak untuk menjadi dewasa dan terjebak dalam masa kanak-kanaknya dia. Itu bedanya ya, Peter Pan syndrome itu manusia dewasa yang terjebak di dalam dunia anak-anak, kepribadian anak. Kalau ini orang dewasa yang kembali ingin menghidupkan traits anak-anak karena kita merasa bahwa hidup tuh stres ya ternyata. Bukan lagi. Jadi mengambil sisi-sisi positif dari kehidupannya atau apa ya, dari keseharian seorang anak gitu kali ya. Kayak tadi kan, makanya kan yang kita bahas adalah pureness-nya. Ya kan, kemampuan mereka untuk EGP emang gue pikirin serade ya gitu kan. Itu kan in a way kadang-kadang perlu juga diterapin buat kita di saat kita memang udah stres dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi hari-hari, Bo. Gimana nggak stres ya nggak sih, Bo? Gitu. Sekarang dengan hadirnya sosial media, pekerjaan kita, tanggung jawab kita sebagai orang dewasa gitu kan ya. Makanya itu kan ya bener-bener, boleh nggak kali episode ini gue agak banyak ngomong. Di 2 episode awal kan lu berdua yang cerita ya. Gue cuma kebagian 1 segmen. Ya orang lo kan hari ini nge-blow, lo cantik-cantik. Makanya gue juga males nge-repost promonya. Orang isi muka lo berdua. Gue cuma kedengeran suara. Lu juga ya kayak pada presenter baru pengen ngomong nunggu dicolek. Aduh udah deh ya, kita mah serobot aja kalau mau ngoceh. Masalahnya kan gue gak punya cerita dari sakit kalian berdua. Gue gak masa dia ngada-ngada. Gue juga ya waktu gue operasi kemarin. Terus gue reminisnya operasi terlalu apa? lama. Ketupat. Iya, waktu gue operasi sesar lama amat. Anaknya juga udah mau kuliah. Ya kan? Balik lagi. Jadi apa? Udah tadi lupa. Tapi gue mau nambahin gini ya. Ini gue mau cerita nih, semenjak gue sakit kemarin, terus kita sebut sebagai punya kehidupan kedua lah ya, second chance ini. Lo tahu, ya mungkin teman-teman juga Sobat Yo, lo tahu bahwa gue lagi sering banget pergi kan, weekend. Salah satu hal yang memang gue terapkan itu adalah mewah? Bukan mewahnya. Ngajak-ajak lagi? Bukan gitu. Budget airlines. Enak aja. Low cost. Sorry, bukan budget. It's low cost carrier. Oh, nyebutnya gitu. Dia mengimbanginya loh dengan LCC. Udah akhirnya dia sadar bahwa di pesawat itu cuma duduk aja cukup gitu loh. Nggak perlu selonjoran. Saya lanjut ya. Gue menemukan bahwa ini sebenarnya waktu masa penyembuhan sih. Gue nemuin enak banget ya hidup cuman makan pagi, minum obat, bobok siang, bangun lagi, makan snack, makan malam, minum obat. Kan anak bayi begitu hidupnya ya? Iya. Ya, enak banget. Enak banget. Dan itu kemudian gue gini. Habis sarapan dijemur. Bener. Ya. Dibolak-balik, pupuk ya. Ayo gitu kan. Terus gue mikir gini. Enak hidup kayak gini. Cuma salahnya adalah gue mikir gini, kalau di Jakarta gue nggak bisa gini, makanya gue pergi. Tapi yang gue alami itu adalah
enak banget, Bo. Sarapan pagi terus gue ke laut, nyemplung. Iya. Itu Gimana? berarti hidup bukan sebagai anak-anak, hidup sebagai Sebagai- nelayan. Bener juga sih lo. Ya kan? Sarapan Cuma- pagi gue ke laut terus nyemplung cuma ngambil gini, ikan, cuma gitu gini, kan. maksud gue iya nelayan, tapi kan gini loh, gue pergi ke area di mana orang tidak kenal gue, tidak tahu status gue. Emang orang sekarang masih ada yang kenal kita? Bukan, maksudnya di lingkungan kantor. Oh, Gue oke, sembur oke, lo. oke. Capek banget nih ngomong kayak gini, gimana ya udahan aja kali ya. Ngambek anak-anak. Ya kan aku treats anak-anak, Iya, ya kan. benar. Tapi maksud gue, lu jadi bebas gitu. Topeng lu kayak lu copot semua. Kan lu peduli setan, gak ada yang kenal gue juga. Ringan nih hidupnya saat itu ya. Mau perut gue gendut, glembier, gue loncat aja ke laut ke Iya. dugong. Nah, Bener, itu. bener. Dugong happy ya? Ih, dugong happy banget. Ih gila ada kecengan baru nih. Siapa? Lu. Di saat lo nyemplung, dugong-dugong. Oh, dugong. Iya ada kecengan baru guys. Agak lama ya sekarang nyampainya apa-apa di kepala lo. Iya lumayan. Tapi bener loh. Itu yang disebut sifat anak-anak unfiltered mungkin ya. Yes. Iya kan, anak-anak kan Iya. gitu nggak terlalu peduli Kalau gitu. kalau iya no filter. Iya. Kalau zaman sekarang hashtagnya kan. Iya. Iya. Nah itu hashtag lu deh, tiap kali lu posting apa tuh? I woke up like this. Iya, unfiltered. Unfiltered. Apa tuh? Unedited. Intinya gini, nggak Iya. peduli sama apa yang orang lain pikirin, Original sama life. apa yang orang Iya, akan itu kan- katakan, Dan- apa serah deh iya, bodoh. Satu lagi gitu. ya yang gue pelajarin dengan kehidupan yang cuek seperti anak-anak itu gitu Cuek ya. apa cuak? Cuaks. Cuak. Satu gini loh, Bo. Boleh banget. Ini gue ceritain ya. Di Bali, di Manggis, itu gue punya satu pegangan, tukang perahu. Wow. Tukang perahu. Tukang perahu masih SMK. Wah, Oh iya? SMK. berondong Anak lu ini nih. ASMK apa ASMK? SMK mainan palsu dong. Dari ASMK. Apa maksudnya mainan palsu? Tersinggung. Sama kayak sepatu. Sepatu. Emang lu suka ASMK? Pasar baru Suka dong. Depok. Ngapain? Ya beli mainan dong, ponakan gue gedenya mainan-mainan ASMK. Kenapa Kasian emang? ponakannya. Sedih. Langsung sedih. Omnya sepatu Balenciaga. Oh, sepatu Balenciaga ponakan dibeliin mainan ASMK. Face ngatungnya dia aja Iya, Edi FB. Betty. Hah? Lanjut. Back on track. Iya. Terus SMK, SMK itu Sekolah Menengah kejuruan. Terus dia tuh bener-bener kayak pure aja Sekolah karena Menengah. Kejuruan Kemana? benar. Kemana? Sekolah. Jadi lo cerita bosen asik. ya sama gue? Iya. Lo buka Kenapa? handphone. Capek abisnya situasinya. Situasinya nggak jelas, nggak selesai gitu loh ceritanya. Ada aja interupsinya. Iya udah SMK. Gak apa-apa, nggak apa-apa. SMK. Ini Lu punya latihan kalau berondong. lo nanti lagi sidang MPR DPR, interupsi gitu kan. Oh lu juga mau nyalek? Dia Beb? mau nyalek. Gila ya lo, sama kayak dia facelift, lo bikin rumor gue mau nyalek. Parah banget nih orang. Emang kenapa sih lo cocok loh? Gue gak mau. Oh enggak. Enggak, siapa yang bilang gue mau nyalek sih? Siapa Ya. yang bilang? Siapa yang ngomong? Gak ada ya? Ya udah deh. Mali sama Gue boleh bolot. cerita nggak? Boleh. Boleh. Berondong lu di Cimanggis SMK Bukan lanjutin Cimanggis. makanya. Perahu. Bukan Cimanggis. Di Manggis. Di Manggis. Manggis ya, Bali. Cuma gini loh, Cimanggis. dia bener-bener, karena dia nggak tahu gue siapa. Hmm. Ya udah, jadi dia bener baik aja udah. Hmm. Terus dia bener-bener yang kayak, oke kita lihat yuk, nih di sini tempat snorkeling bagus, di sini begini begitu. Terus udah gitu ngelihat sunset dari sini. Terus gue gini, enak banget ya kayak gini ya. Dia tuh tahu lagi lo siapa? Enggak, dia nggak tahu. Pasti dia beranggapan lo menteri. Ridwan Kamil. Cuman nggak pakai kopea. Kayak menteri loh dia tuh kan. Gue lanjut Kayak dong. pejabat. Lanjut, Boleh ya? lanjut. Cuma maksud gue gini loh. Jadi dia nggak ada, lo tau dong, kehidupan Iya, di iya, ibu kota iya. tuh setiap kali lo kenal sama orang Gak baru, palsu. lo kayak ngeliat agenda apa nih orang, ada tendensi apa nih. Males banget tuh capek lo itu. Ih, ngerti kan Capek lo? banget. Gue tuh nggak pernah, gue tuh tinggal di kota besar loh Hana, gue tuh tinggal di Jakarta ya, tapi gue nggak pernah begitu loh. Dia main sama siapa sih, Bu? Heeh. Teman-teman gue nggak ada yang begitu. Bohong. Lu Ya aja. mungkin sekarang gini, your inner circle memang nggak begitu. That's why you chose them to be your inner circle. Tapi kan di luaran sana, aduh, poni gue. Bener, cakep lo ingin loh. merusak. Cakep. Iya kan. Iya. Tapi kan Coba di lo luaran keluarin sana, dari situ. orang-orang Iya. yang ketemu sama lo itu pasti kan banyak juga kayak lo sendiri Iya pun sih. kayak akhirnya kayak ada kecurigaan kayak tadi Iwan Iya. bilang, lo mau apa nih dari gue? Pansos itu loh. Nggak cuman pansus, Bo. Bahkan Banyak, ada yang banyak. bener langsung straight to the point. Gue mau ini, tolong lo bantuin gue. Iya. Yang kayak gitu. Nah, maksud gue, itu tuh menyenangkan sekali gitu untuk punya kehidupan anak-anak seperti itu. Kan anak-anak kalau berteman kan juga
Nggak pakai agenda. Nah, itu juga satu yang gue Suka-suka enggak Iya, suka-suka enggak berantem, abis berantem baikan Baikan lagi, lagi. main lagi. Iya. Kitanya masih kesel. Itu yang gue pakai begini, Iya. musuhan yuk gitu, Iya. baikan gitu. pengen ngomong. Iya ngomong. Waktu yang udah habis. Belum. Egois dasar. Narkoba Lu ya? pasti suntik yang insulin itu ya, yang kurus itu. Gue mau suntik Ozempic. itu. Yuk kita suntik itu yuk. Takut. Lu emang bener-bener 3 kilo aja nurunin deh. Lu nggak Sekali usah suntik belaga-belaga 3 kilo. suntik Ozempic pengen kurus, lu masih bagus hidup kata Tuhan. Masih mau suntik Ozempic lagi badan lu biar kurus. Tapi dia kurus Udah mendingan lu hidup tapi lu gembala kayak begini. Iya, anjing. Kan gitu senangnya kalau temennya tuh gemuk gitu. Iya. Enggak, Pingin enggak. centong sendiri kan. Enggak, Biar gua kayak geng-geng gembala. Enggak, gue Padahal nggak kalau pengen lu, lagi- gue nggak pengen centang sendiri, gue cuma pengen lu hidup udah titik selesai, gue terima lu apa adanya, dugong deh daripada lu jadi teri tapi kering di atas meja nggak Iya benar. bener nggak Cin? Iya benar. Udah, oke deh. Gue lanjut ya. Iya boleh. Iya. Gimana rasanya Apa tuh? podcast sama dugong-dugong? Iya. Enggak, yang gue paling demen Ji dari anak-anak adalah Kita kan geng Little Mermaid. kita Little Mermaid sorry, kamu mainnya bukan. sama Ursula. Santa nggak? Sekolah dong. Apa? Bagus loh, kita nih ketawa-ketawa gini. Nek, makanya nih ya, Angie sama gue, Wet, kalau kirim-kiriman Lil. Kirim-kiriman Reels. Iya. Cuman Reels komedi. Iya. Dan kan yang paling laku Kalau di nggak sosial. kirim ke gue, Karena lu nggak pernah reply back Iya. kalau gue kirim Reels ketawa-ketawa. Kalau Angie dong, wah anjrit lu hancur banget gitu. Kalau lu kan scene doang. emang iya. Iya. Enggak. Lu kalau Gue Reels tuh paling sering tau nggak? Top 3 gue kalau kirim-kiriman reels tuh satu Marco, kirim-kiriman reels anjing. Kalau sama Dave tuh kirim-kiriman reels kelakuan yang aneh-aneh. Iya. Sama tuh lagi Moza. Moza kirim-kiriman reels apa? Sama. Enggak bohong, gue tahu. Apa? Ngomongin orang. Bohong banget. Lo berdua nggak mungkin yang ngomongin orang. Maksudnya kan lebih kayak happy-happy, lucu-lucuan. Lihat nih dia ngomong ini. Iya, tapi kan maksudnya bikin kita Emang ketawa. lo pikir gue nggak tahu hashtag lo itu? Hey, what I'm trying to say is Itu bikin adalah happy loh. what I'm trying to say Gue udah is tahu lo emang. what I'm trying Pernikahan. Lu menikah emang gue tanya aja malu. Gue juga nggak berani ngasih wejangan pernikahan. Bohong. Takut lupa. what Ternyata jadi omongan banyak orang, Bo. Gue tahu. Banyak banget lo yang ngomongin. siapa sih yang diomongin? Banyak banget. Udah. Oh, iya, Udah. oke. Udah, yuk. Orang teman-teman lu juga. Udah gue tahu. Langsung pada gini. Iya. Ini ya pasti ya. Udah gitu. Nyahos ya. Gue mau ngambek tapi gue nggak pengen jadi Kekanak-kanakan. kekanak-kanakan. Ya udah. Komedi itu kan juga hal yang paling Putar nggak komedinya? norak. Hal yang paling cepat dan paling laku. Kenapa? Karena kita sebagai manusia dewasa itu kangen Iya, ketawa. setuju. Nek, surveinya orang-orang kayak kita ini sehari ketawa cuma 15 sampai 20 Dari kali. Eko Patrio pasti ya, Family 100. Sony Tulung. Ih, udah ganti sekarang Eko Patrio. Bodoh amat. Kalau anak-anak sehari 400 kali, Wet. Masa? Tapi jangan sedih ya, Boy. Dalam kasus anak gue sekarang mungkin ketawanya 400 kali. Nangisnya juga 400 kali. Anak lu tuh bukan anak-anak lagi deh. Udah dewasa dia. Tapi nggak pretentious juga apa adanya. Ya itu iya. Iya kan? Tunggu 2 tahun lagi. Iya, sama satu juga yang gue demen dari anak-anak ya, itu yang selalu coba, gue sebagai si introvert ini kan susah bergaul, Wet. Nggak semua orang bisa cocok di lingkungan gue, dan gue makin tua tuh makin ragu-ragu untuk kenalan, untuk gabung dengan lingkungan baru. Kalau anak-anak dilepas begitu 5 menit, cocok main, cepet banget nyambung. Sama Kayaknya ini- makanya hidupnya selalu berwarna. Betul. Itu dah yang paling gue demenin. Sama satu lagi, rasa mereka kan curiosity-nya tinggi ya. Iya. Selalu berusaha untuk mencari tahu gitu kan ya. Iya. Mencari, mencoba. Nah itu kan kita nih sebagai orang dewasa nih ya. Udah nggak melakukan itu kayak Ya. kita tuh banyak sekali pertimbangannya Iya. dalam hal melakukan, nggak usah kita melakukan dalam hal pekerjaan ya. Pergi nggak ya gitu ya. Ada undangan atau ada ini, aduh ketemu nggak ya sama orangnya. Janjian gitu sama kan. siapa ya gue ya kalau Aduh, mau datang ke undangan, males masa gue ya. datang sendiri sih? Ya anak kecil juga takut kali datang sendiri. Diculik. Cuma maksud gue, anak kecil tuh nggak akan ragu-ragu. Misalnya gitu ya, gue bawa ponakan gue ke sekolah minggu.
tuker jam, biasanya jam 9, teman-temannya semua. Kita masuk gereja jam 11, nggak kenal siapa-siapa. Nggak masalah. Nggak masalah buat dia. Gue tinggal semenit juga udah kenalan sama orang lain. Iya, iya. Atau di pesta Iya ulang sih. tahun gitu ya. Makanya itu the boldness, the courage of living life ala anak kecil ya. Anak kecil perhatiin ya, selalu nggak takut untuk eye contact sama sesuatu yang menurut dia menarik. Iya kan? Satu juga ya, yang boleh kita terapkan kembali nih dalam diri kita nih Sobat YOLO ya, sifat anak-anak yang Karena anak-anak tuh nggak pretentious, karena anak-anak tuh nggak kayak kalian gitu yang, aduh nanti kalau salah diomongin sama Angie sama Moza. ih kurang ajar. Ya, satu ya yang menyenangkan dari anak-anak adalah mereka tadi Iwat bilang, Iya. marah, berantem, udah baikan, Iya. main lagi. Iya, udah lupa. They don't hold grudges gitu kan. Iya, betul. Iya. Tapi satu hal ya, berarti kalau gitu gini, tidak salah untuk memelihara traits atau sifat-sifat anak-anak gitu ya. Selama balik lagi nih, pada akhirnya mindfulness lagi. Kita tahu switch on-nya kapan, switch off-nya kapan. Bener nggak sih? Iya, betul. Karena tetap gitu ya, sebagai orang dewasa lu nggak bisa juga dong keluar dengan keadaan yang kayak peduli setan. Ya nggak benar. mungkin Iya dong. kan? Kita kan sudah terlatih. Keluar rumah lari-lari telanjang, serade. Aku kan anak-anak, aku memelihara kebebasanku. Pak itu gila namanya Pak. Iya benar juga. Ya, Ya makanya kan harus tahu kapan harus Iya, kita timbulkan, kapan harus kita tahan gitu. It's about balancing things juga kan. Iya, makanya gue bilang kita ini orang dewasa yang sedang mencoba mengadaptasi kembali sifat anak-anak. Sama udah deh, mulai episode depan kita nggak duduk ya. Talk show kita nggak duduk, podcast kita. Kita di atas treadmill. Karena anak-anak tuh aktif. Orang tua mah dikit-dikit duduk, dikit-dikit duduk. Gue udah sampai di fase itu loh, Nji. Gue bawa ponakan gue ke theme park. Apa ya, dulu kan gue suka ngata-ngatain mami papi gue dikit-dikit duduk, dikit-dikit duduk. Gue nek nggak bisa ngeliat bangku, bawaannya pengen duduk aja. Gue enggak. Masa sih? Lu doang kali. Lu Kayak tiduran, bude-bude. lu tiduran. Selonjoran. Ya. Yang pasti nggak ada salahnya kita kembali melihat nih sifat-sifat anak-anak ya, lebih dari sisi positifnya. Betapa mereka tuh apa ya? Pure tuh bahasa Indonesia murni, tapi begitu di Murni. Salah ya. enggak enak ya, betapa murninya mereka Suci. gitu. Salah Enggak juga ya. Pure, Apa coba. Pure. Tebak-tebakan ya. Apakah padanan bahasa Indonesia yang tepat untuk murni? Polos. Nah. Parah. Cie. We're back! Hey, hopefully semua sudah siap untuk ngobrol bersama YOLO! Your life with ours. Jangan lupa juga subscribe kita di Tip-Tip ya. Betul, caranya gampang banget. Tinggal buka halamannya YOLO, lalu kemudian klik tombol subscribe. Bener kan? Yes. Gampang ya? Gampang kan? Yes. Dan follow Instagram YOLO. Ajak dong teman-temannya buat follow YOLO gitu. Ya, setuju kan? Nanti kita bagi-bagi hadiah. Enggak, itu belum. Kan nanti. Nanti Iya. nggak tahu kapan.